Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pipin Nasroa, NIM 519121127. Hari ini saya akan menjawab ujian akhir semester mata kuliah psikoterapi. Untuk soal yang pertama, apa sih ciri-ciri konselor menggunakan teknik pendekatan terapi realitas? Nah, konselor akan menggunakan teknik ataupun terapi realitas ketika mendapatkan seorang klien yang memiliki pemikiran dan juga sikap yang tidak realistis. Artinya, klien tersebut mengalami kegagalan dalam memenuhi kebutuhannya, atau dia tidak sukses dalam yang namanya identitas. Nah, akhirnya dia merespon itu dengan pemikiran-pemikiran yang tidak realistis, tidak logis. Nah, tujuan dari konselor menggunakan terapi ini nantinya akan membuat klien itu menjadi pribadi yang lebih realistis dan mampu memenuhi kebutuhan identitas dirinya. Kemudian, soal yang nomor 2 yaitu mengenai rational emotive behavior atau REBT. Itu ditandai dengan ciri-ciri ketika si klien itu menunjukkan sikap-sikap atau perilaku yang maladaptif gitu. Dia memiliki pemikiran ataupun keyakinan yang irasional sehingga menunjukkan sebuah sikap yang irasional juga gitu. Nah, nantinya rational emotive behavior terapi ini akan membuat si klien itu tuh kayak dia memiliki keyakinan yang lebih rasional, menunjukkan sikap-sikap juga yang rasional juga gitu. Jadi kalau misalkan tadi di bagian terapi realitas itu lebih menekankan pada yang namanya person dan perilakunya, tapi kalau behavioral terapi ini lebih ke yang namanya stimulus dan respon gitu. Kemudian soal yang ketiga mengenai analisis transaksional. Analisis transaksional itu ditandai dengan yang namanya permasalahan klien yang berkaitan dengan hubungan interaksi si klien dengan lingkungan sekitar, dengan sosialnya. Misalkan klien yang tidak mampu menempatkan komunikasi sosialnya dengan baik, misal klien yang selalu minder, kurang percaya diri, menganggap dirinya tidak bisa gitu, atau bahkan klien yang memiliki sikap dia terlalu percaya diri, menganggap dirinya itu selalu bisa, orang lain gak bisa, atau bahkan ada klien yang hanya memposisikan kalau dirinya gak bisa, ya berarti orang lain gak bisa gitu. Kalau orang lain gak bisa, dirinya gak bisa. Nah, kondisi-kondisi itu biasanya cocok digunakan konseling dengan menggunakan analisis transaksional. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri permasalahan klien yang menggunakan teori dari Gestalt. Gestalt itu kan berbicara mengenai here and now, artinya masa sekarang dan di masa yang akan datang. Nah, permasalahan klien yang biasanya menggunakan terapi Gestalt ini ditandai dengan adanya sikap kurang tanggung jawab klien terhadap suatu hal yang terjadi dalam dirinya. Misalkan belum melakukan sesuatu, klien itu udah takut duluan. Klien itu kayak merasa nggak mampu gitu, dia terus menghindar gitu. Biasanya klien-klien yang lepas tanggung jawab, nggak bisa memenuhi kewajibannya, dia akan cenderung untuk menghindar karena dia memiliki kecemasan yang berlebihan. Misalkan dia punya harapan yang positif, tapi harapan yang positif itu terlalu berlebihan, maka membuat sebuah kecemasan. Nah, begitu pula sebaliknya, jika seorang klien itu memiliki prasangka negatif yang terlalu berlebihan, maka dia akan menimbulkan kecemasan. Nah, kecemasan itu akan menimbulkan sebuah ketakutan yang membuat dirinya itu menunjukkan sikap untuk menghindar, lepas tanggung jawab. Nah, itu tuh sangat cocok
kalau diberikan konseling dengan menggunakan terapi Gestalt.